Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Riana Endasari dalam pelajaran Administrasi Farmasi untuk kelas 11 Farmasi. Materi kali ini adalah tentang penampilan diri dan komunikasi. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah menerapkan standar penampilan diri, melaksanakan standar penampilan diri. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan standar penampilan diri dan komunikasi, menerapkan standar penampilan diri, mengidentifikasi standar penampilan diri dan komunikasi, serta melaksanakan standar penampilan diri dan komunikasi. Penampilan diri. Yang dimaksud dengan standar penampilan diri adalah penampilan diri seseorang, organisasi, atau perusahaan yang sesuai dengan standar yang berlaku, baik di lingkungan pribadi, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan kerja perusahaan. Penampilan tidak dapat dipungkiri merupakan cerminan sosok dan citra diri yang sangat berperan terhadap penilaian orang lain pada seseorang. Bahkan dalam berbagai hal, penampilan dapat menjadi modal utama agar tidak dipandang sebelah mata oleh relasi. Pentingnya penampilan membuat rangkaian dalam menata penampilan menjadi hal yang harus mendapat perhatian tersendiri oleh setiap orang. Penampilan yang baik tidak hanya penting untuk kehidupan pribadi atau sosial, tapi juga mencakup kehidupan karir seseorang. Bahkan dapat dikatakan bahwa penampilan merupakan suatu bagian yang penting dalam pembentukan citra profesional dan memberikan rasa kepercayaan diri yang penting untuk mengekspresikan kompetensi yang dimiliki. Penerapan penampilan diri dapat dilakukan dengan membentuk penampilan yang menarik dan penampilan sempurna. Penampilan menarik, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan penampilan menarik antara lain, sikap atau pembawaan. Ya, sikap yang baik akan menimbulkan kesan yang baik pula. Dalam hal ini, penampilan fisik seseorang memegang peranan penting melalui cara berjalan, cara berbicara, cara makan, cara duduk, dan cara berdiri. Yang kedua adalah ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Hal yang terkait dengan ekspresi wajah dan bahasa tubuh adalah cara memandang dan sikap tubuh. Cara memandang adalah pandangan mata saat melihat atau berbicara dengan lawan bicara. Sikap tubuh meliputi sikap kepala harus tegak, ya, sikap wajah, alis mata, ataupun bibir. Yang ketiga, berbicara. Teknik berbicara yang baik menuntut bahasa tubuh yang sesuai dengan pembicaraan yang dilakukan. Suara juga harus disesuaikan dengan kondisi waktu, tempat, dan inti pembicaraan. Sebagai contoh, jika pembicaraan mengandung makna kemarahan, maka ekspresi wajah dan intonasi suara juga menyelaraskan dalam keadaan gusar. Yang keempat adalah kesehatan, merupakan hal penting yang harus diperhatikan dan diusahakan agar memberikan penampilan yang segar dan prima. Selanjutnya, kebersihan dan kerapihan. Ya, bau badan dan bau mulut merupakan hal penting yang harus mendapat perhatian khusus. Kondisi ini harus dihindari karena akan mengganggu penampilan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah tata rambut dan tata rias. Ya. Penataan rambut sebaiknya disesuaikan dengan bentuk muka, bentuk tubuh, profesi, waktu, usia, dan faktor kepribadian. Tata rias yang digunakan juga harus dibedakan berdasarkan waktu, usia, profesi, dan sifat pertemuan. Ya, misalnya tata rias untuk pagi hari sebaiknya menggunakan warna-warna teduh atau pastel yang memberikan kesan sederhana. Ya. Jadi tidak menggunakan pemerah pipi atau lipstik yang terlalu mencolok, ya, atau garis mata yang terlalu tajam. Ya. Kalau untuk tata busana, busana tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh dan penutup bagian tertentu pada tubuh, tapi busana juga memiliki fungsi lain yaitu memperindah diri. Penampilan sempurna
Dari sudut pandang profesional, penampilan kita berbicara banyak mengenai siapa diri kita. Cara berpakaian mencerminkan sikap dan ketulusan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Berlawanan dengan gagasan populer, berpakaian rapi dalam bekerja bukanlah sesuatu yang rumit. Ya, ada 7 kunci penampilan sempurna di ruang kerja, yaitu yang pertama, memiliki rencana. Jadi perlu merencanakan pakaian yang akan digunakan sehari sebelumnya supaya tidak menimbulkan bencana. Oke, yang kedua, rapi dan bersih. Jadi semahal-mahalnya merek pakaian yang digunakan tidak akan memberikan penampilan yang menarik jika tidak merawatnya dengan benar. Jadi pakaian harus disimpan dengan rapi dan baik. Biasakanlah membilas pakaian dengan pelembut pakaian setelah dicuci atau mengharumkannya dengan pelicin pakaian ketika disetrika. Yang ketiga adalah warna yang sesuai, ya. Jadi menggunakan pakaian dengan warna yang tidak mencolok jika Anda ingin terlihat profesional. Selanjutnya adalah sepatu yang sesuai. Ya, banyak orang yang mengabaikan sepatu karena terletak di posisi yang paling bawah, ya, tidak strategis. Padahal sepatu memiliki peranan penting dalam penampilan secara keseluruhan. Ya, selanjutnya adalah menggunakan ikat pinggang. Ya, ikat pinggang dengan kepala berprofil sederhana dan elegan, ya. Biasanya warnanya itu hitam atau coklat. Kemudian menghindari perhiasan, ya, kalaupun memakainya tidak berlebihan, ya. Jadi jika Anda memang harus menggunakan kalung, sebaiknya kalung tersebut dibiarkan tetap bersembunyi di balik kemeja. Ya, selanjutnya adalah tetap grooming, ya. Jadi penampilan yang sempurna di tempat kerja tidak hanya mencakup pakaian yang tepat, tapi juga penampilan diri seluruhnya. Jadi kuku-kuku tidak boleh dibiarkan terlihat panjang atau kotor, terus rambut juga harus rapi. Jika menggunakan pengharum badan, pastikan yang beraroma lembut, ya. Penampilan adalah image, yaitu representasi diri, citra diri dan kepribadian seseorang. Cara berpakaian dan berdandan seseorang juga merupakan cerminan kepribadian dan menjadi bagian dari pola perilaku seseorang. Penampilan diri dan pelayanan prima. Ya, pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Dalam pelayanan prima sangat diperlukan standar penampilan diri untuk seseorang, organisasi, dan perusahaan. Standar penampilan diri diperlukan untuk memberi keyakinan, meningkatkan pelayanan, dan menjaga kepuasan pelanggan. Penampilan diri berkaitan erat dengan image atau citra diri. Penampilan diri yang baik akan memberikan citra diri positif bagi perusahaan atau organisasi. Penampilan diri yang baik dapat menumbuhkan rasa percaya diri bagi karyawan dan perusahaan. Penerapan standar penampilan diri berkaitan erat dengan beberapa faktor atau kegiatan, yaitu memelihara kebersihan diri, lingkungan, dan perusahaan, memelihara representasi atau penampilan diri, mengidentifikasi sikap tubuh yang baik. Ya. Apabila faktor-faktor tersebut dilakukan dengan baik, artinya standar penampilan diri juga sudah dijalankan dengan baik. Ya. Penampilan bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari penampilan. Ya. Penerapan penampilan diri dalam konsep pelayanan prima kepada pelanggan atau konsumen melalui 3 parameter, yaitu pelayanan prima berdasarkan sikap atau attitude, pelayanan prima berdasarkan perhatian atau attention, dan pelayanan prima berdasarkan tindakan atau action. Berdasarkan sikap atau attitude, ya, pelayanan prima berdasarkan sikap merupakan pelayanan kepada pelanggan dengan sikap yang baik. Ya. Sikap yang baik dalam memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan meliputi penampilan yang serasi dan sikap menghargai pelanggan. Ya. Penampilan yang serasi di sini mencakup cara berhias yang serasi, cara berbusana yang rapi, cara mengekspresikan wajah yang menarik.
Menghargai pelanggan, ya di sini menyapa dengan sikap dan tutur bahasa yang baik, ramah, sopan, dan bersahabat. Mendengarkan setiap permintaan pelanggan dengan sikap penuh perhatian dan penghargaan. Menciptakan suasana yang menyenangkan dengan sikap simpati, sopan, dan ramah. Melayani pelanggan dengan sikap bijaksana tanpa memperhatikan latar belakang dan status sosial. Melayani pelanggan tetap berpikir positif dan tidak mudah marah. Pelayan yang melayani pelanggan dengan sikap menghargai dapat menggunakan cara penawaran persuasif, yaitu memperhatikan, menarik minat pelanggan, mendorong pelanggan untuk membeli, dan menyerahkan pengambilan keputusan kepada pelanggan. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh pelayan atau penjual dalam melakukan pendekatan persuasif kepada pelanggan adalah memberikan perhatian kepada pelanggan dengan menggunakan tutur bahasa yang baik dan menarik, mempelajari terlebih dahulu harapan, kebutuhan, perasaan, dan karakter pelanggan, mendengarkan pendapat pelanggan dengan ramah dan penuh perhatian, kemudian menjelaskan manfaat produk yang telah menjadi perhatiannya. Pelayanan prima berdasarkan perhatian atau attention ya meliputi 3 prinsip, yaitu mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan pelanggan, mengamati dan menghargai perilaku pelanggan, serta mencurahkan perhatian kepada pelanggan. Pelayanan prima berdasarkan tindakan atau action, ya, konsep ketiga dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan adalah dengan bertindak atau beraksi dalam memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Tindakan yang cepat dan tepat sangat diperlukan dari seorang penjual dalam memberikan pelayanan yang baik atau excellent service kepada pelanggan. Ya, pelaksanaan pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan atau action ini terdiri dari pencatatan administrasi. Ya, kegiatan ini meliputi pencatatan surat pesanan, pencatatan bukti dokumen transaksi, faktur, nota, kwitansi, dan lain-lain. Penegasan kembali kebutuhan pelanggan. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan apakah pelanggan benar-benar memesan atau dia meralat apabila ada pesanan yang tidak sesuai, dan menambahkan jika ada pesanan lain yang ingin dipesan oleh pelanggan sebelum barang atau produk dikirim. Selanjutnya adalah pengiriman barang atau produk. Diusahakan sesuai dengan tanggal pengiriman yang diminta oleh pelanggan pada saat memesan. Apabila ada keterlambatan dalam pengiriman, penjual harus segera mengkonfirmasi apakah pelanggan atau memberitahu kepada pelanggan agar mengetahuinya. Yang terakhir adalah pernyataan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali. Ucapan terima kasih diberikan kepada pelanggan yang telah membeli produk atau barang dari perusahaan. Perusahaan berharap pelanggan puas sehingga mau datang kembali ke perusahaan tersebut. Komunikasi yang merupakan hal fundamental dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan hal yang penting untuk berhubungan antara satu orang dan orang lainnya sebagai makhluk sosial. Tujuan berkomunikasi sebagai perubahan dan partisipasi sosial, perubahan sikap, perubahan pendapat, dan perubahan perilaku. Kompetensi berkomunikasi yaitu kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif, meliputi pengetahuan tentang peran lingkungan dalam mempengaruhi isi dan bentuk pesan komunikasi. Kemudian pengetahuan tentang cara perilaku nonverbal, misal suara yang keras ataupun kedekatan fisik. Ya, dengan meningkatkan kompetensi berkomunikasi, seseorang akan memiliki banyak pilihan berperilaku. Semakin banyak pengetahuan seseorang tentang berkomunikasi, artinya semakin tinggi kompetensi, semakin banyak pilihan yang dimiliki orang tersebut untuk melakukan komunikasi sehari-hari. Proses ini serupa dengan proses mempelajari perbendaharaan kata, yaitu semakin banyak kata yang diketahui, artinya semakin tinggi kompetensi perbendaharaan kata yang dimiliki, semakin banyak cara yang dimiliki untuk mengungkapkan diri. Bentuk-bentuk komunikasi
Ya, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh komunikasi langsung adalah komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka adalah komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa alat bantu atau face to face. Ya, ini penting dalam berbisnis. Meskipun demikian, memberikan arahan kepada pegawai yang lebih teliti dan efisien juga dapat dilakukan dengan cara mencatat atau menulis memo. Pelayanan langsung merupakan bentuk pelayanan yang memerlukan gabungan antara penampilan diri dan komunikasi yang baik. Dalam pelayanan langsung, hal-hal yang harus ditunjukkan adalah penampilan diri yang baik, perkataan dan tindakan yang sesuai, menggunakan panggilan hormat, jujur dalam ucapan dan tindakan, intonasi perkataan dan bahasa tubuh yang sesuai. Yang terakhir adalah senyuman yang tulus dan kontak mata yang menunjukkan keramahan. Ya, salah satu contoh komunikasi tidak langsung adalah melalui telepon. Ya. Ketika berkomunikasi melalui telepon, panggilan telepon tersebut harus segera dijawab menggunakan kata-kata yang sesuai dan pembicaraan harus didengarkan secara aktif. Oke, demikian materi penampilan diri dan komunikasi. Jika ada pertanyaan, silahkan di Google Classroom. Ya, tugasnya juga bisa dilihat di Google Classroom. Oke, assalamualaikum.